Ayo. Apakah boleh membaca Al-Quran di dalam hati? Apakah boleh membaca Al-Quran di dalam hati? Boleh. Kalau ditanyakan apakah boleh? Boleh. Cuman hati itu menjadi awal atau dasar. Ya. Terus jangan hanya di dalam hati. Kalau di dalam hati, bibirmu, lambemu gak muni Quran, berarti lambemu gak ono catetane Quran. Kalau dibilang boleh, boleh hanya membaca dalam hati. Tapi sebaiknya juga dibaca dengan bibir, lambe, cangkem ngomong. Nah, biar lisan kita, bibir kita, mulut kita terbiasa mengucapkan Quran. Zikir juga begitu. Zikir apakah boleh hanya di dalam hati? Boleh. Tapi kalau tidak pernah dipakai lisannya untuk zikir, nanti digawe mesuh tok, digawe ngrasani tok, digawe ngelokno wong tok. Soalnya lisani tidak dibiasakan untuk berzikir. Jadi yang baik, hati adalah untuk dasar. Dasarnya apa? Dasarnya keinginan, kesadaran bahwa Allah itu zat yang paling penting untuk diingat, untuk ditaati, untuk dihormati, untuk disujudi. Itu zat yang paling penting untuk diingat. Yang lain tidak penting. Duit tidak penting. Oh, duit jarang apa duit gak penting. Penting. Iya, jangan mengalahkan kepentingan mengingat Allah. Itu. Jadi lisan kita, mulut kita itu dibiasakan untuk membaca kalimat-kalimat Allah. Baik yang ada di dalam Quran maupun yang terhafal, yang dihafalkan melalui lisan, yang ada di dalam memori pikiran kita, otak kita. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Astagfirullah. Nah itu yang kan wis hafal. Nah itu kita ucapkan, cuma harus pakai etika, ya, etika ya. Etika itu apa? Oh, manduk-manduk gege apa etika karu? Apa etika? Etika itu tata krama atau apa? Tata krama, tata krama padha ae. Terus apa? Adab. Sopan santun. Kalau membaca ayat-ayat Allah itu jangan di kamar mandi, jangan di kandang. Tempat-tempat kotor itu tempatnya jin dan setan. Jangan biasakan membaca Quran di situ. Ya. Kamu boleh membaca Quran tapi dalam hati, jangan disuarakan. Ya, karena itu tempatnya jin dan setan. Nah, harus ada tata krama. Terus jangan juga berkeras-keras. Dibanter-banterno. Apa sih tujuannya dibanter-banterno? Maca selawat dibanterno, maca istighfar banterno, tibaan banterno, terus apa maneh? Tahlil banterno. Apa tujuannya? Kepingin dia lemah. Padahal itu mengganggu. Ayo pengen lek enak-enak ngapalno utawa membaca buku, belajar. Terus krungu ana wong ngomongi banter-banter. Nggih. Ana wong krungu wong ngomongi banter-banter. Kan bingung apa enggak? Nah, itu namanya mengganggu. Jadi
harus ada tata krama atau adab. Ya, terus. Apa nama masjid pertama yang dibangun Rasulullah? Masjid pertama dibangun Rasulullah itu kira-kira 5 kilo akan memasuki pintu gerbang. Lek biyen ana pintu gerbang Madinah. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sebelum sampai di masuk gerbang pintu kota Madinah itu, biyen itu kan sering perang sih. Jadi kota itu dianu ambek tembok-tembok gitu loh. Tembok dukur-dukur. Iya niku. Jadi dibangun tembok dukur cek gak ditembus musuh. Ngono. Nah, sebelum kira-kira 5 kilo sebelum masuk kota Madinah, Rasulullah harus menunaikan sholat zuhur. Ya, menunaikan sholat zuhur. Nah, di mana sholat zuhur? Kan gak ada masjid. Akhirnya Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril diberitahukan, Muhammad, kamu dirikan masjid di sini. Namanya Kuba. Jadi masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah itu namanya Kuba. Mau masuk kota Madinah. Lah sekarang sudah masuk kota Madinah. Biyen kota Madinah itu kecil. Masjid Kuba di luar Madinah. Nah sekarang Masjid Kuba masuk dalam kota Madinah. Dulu Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad di dalam kota Madinah itu hanya menampung kira-kira 1.000 orang. Iki lho mek 100 masjid iki. Buk bisa lek wong 100 mlebu masjid. Iku masjid 10 kali lipat. Masjid Kuba 1.000 orang. Biyen ya. Biyen. Saiki diupayakan untuk bisa menampung 1 juta orang. Pean ngubengi masjid Madinah, pegel mlaku tok pegel. Lek melayu kira-kira esuk ngubengi masjid Madinah. Tutuk start kene mubeng rene, tutuk kene mati pean. Lek melayu nafas muntek. Gawat wis, gak ukur. Yo kaya kene ra ngene omahe kurang, omahe Leni kurang omahe Leni kono. Lah nampung 1 juta orang. Sembuh. Kurang iso-iso kurang gede nang melen. Ya padha ae Leni ada Nesa. Nesa ada Leni. Tak durunge Leni. Jadi begitu ya. Masjid pertama yang dibangun itu Kuba. Ya. Apa hukum orang murtad dalam Islam? Loh kok hukum orang murtad? Apa hukum orang murtad dalam Islam? Hukum namanya murtad itu keluar dari agama Islam. Itu artinya murtad itu sudah hukum. Namanya murtad. Apa yang dilakukan? Keluar dari agama Islam. Loh, sebabnya apa? Beberapa macam. Kata pengikut Imam Syafi'i atau Syafi'iyah itu ada 3. Ada 3. Murtad itu penyebabnya ada 3. Pertama,
mempermainkan ayat-ayat Al-Qur'an. Quran gawe dulinan. Mangun Quran gawe dulinan. Tidak menghormati Quran sama sekali atau menghina Quran. Yang kedua, tidak percaya lagi kepada Allah dan Nabi Muhammad. Murtad. Terus mengatakan yang benar adalah salah, yang salah adalah benar. Jadi membolak-balikkan hukum. Jadi 3 penyebab ini orang dihukumi murtad atau keluar dari Islam. Gitu. Jadi murtad itu sudah hukum. Bukan apa hukumnya murtad. Murtad itu sendiri hukum. Hukum keluar dari agama Islam adalah murtad. Sebabnya apa orang kok dihukumi murtad? Ada 3 macam sebab. Salah satu saja dilakukan. Misalnya kan ono sekolahan tulinan ayat-ayat Quran. Mbok ya apa di modele di lagu-lagu tapi digawe guyonan. Di lagu-lagu digawe guyonan, itu sudah meremehkan Quran. Itu berarti keluar dari Islam. Keluar mau masuk lagi ke Islam harus syahadat lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Terus menghina Nabi, menghina Allah, tidak percaya kepada Allah, itu keluar dari Islam. Dan memutarbalikkan hukum, yang benar adalah salah, yang salah adalah benar. Misalnya mencuri itu apa hukumnya? Haram. Haram itu bahasa Arab. Kalau di sini bahasa Indonesianya apa? Dilarang. Mencuri adalah dilarang. Terus ada orang mengatakan gak popo. Nah, itu gak popo titik. Ya, gak popo titik. Nah, titik artinya dia sudah memastikan bahwa mencuri tidak apa-apa. Nah, padahal hukum aslinya adalah haram atau dilarang. Itu berarti dia memutarbalikkan hukum, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Sholat itu hukumnya apa? Wajib. Terus dia bilang, sholat gak wajib. Boleh sholat sunnah gak wajib memang. Ada sholat sunnah. Tapi sholat 5 waktu hukumnya wajib. Sholat Jumat hukumnya wajib tambah lebih wajib dari sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lebih wajib sholat Jumat. 3 kali tidak melakukan sholat Jumat sama sekali dengan sengaja, padahal dia bisa melakukan sholat Jumat, tapi tidak mau sholat Jumat 3 kali berturut-turut, munafik. Ayo, sapa lek wong tua sing lanang lho, wong lanang maksudnya. Lek wong wedok memang enggak usah malah. Enggak usah datang ke masjid. Sebaiknya sholat zuhur di rumah. Karena laki-laki tempatnya di masjid. Nah, kok diarani sholat Jumat gak wajib? Nah, dia sudah memutarbalikkan hukum. Murtad. Hah? Cek. Apa? Apa itu Haromain. Haromain itu adalah 2 kota suci yang diharamkan. 2 kota haram. Apa itu artinya haram? Haram artinya ada di apa? Ayo. Bukan. Tidak boleh. Ya tidak boleh atau apa? Singkatnya apa? Dilarang. Haram itu dilarang. Nah, kalau orang masuk Gondang, orang masuk Mojokerto, orang masuk Surabaya, tidak ada larangan apa-apa. Semuanya boleh masuk tanpa ada peraturan tertentu.
Kalau masuk kota Mekah dan Madinah ada peraturan. Di sana harus pakai jilbab. Di sana tidak boleh orang kafir masuk dua kota ini. Makanya disebut kota Haromain. Haromain bisa diartikan sebagai kota mulia. Yang dimuliakan dari segala keharaman. Itu namanya Haromain. Kenapa Haromain kok bukan haram saja? Kamu pernah dengar kata-kata Masjidil Haram? Ya, pernah. Apa Masjidil Haram? Masjid Mekah itu loh, Masjidil Haram. Artinya masjid yang diharamkan dari tadi orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak pakai pakaian muslimah. Pean nang kono suwalan cekak. Diusir pean ambek askar. Ambek tentara-tentara, polisi-polisi ini. Jadi di sana kota yang disucikan. Makanya disebut Haromain itu artinya kota, dua kota suci. Main, kalau haram hanya satu, tapi main menjadi dua. Adain, dua tangan. Adain tangan, kalau satu adan tangan. Satu tangan adan, tapi kalau dua tangan adain. Dua tangan. Haromain, dua kota haram. Siapa yang mengalahkan Dajjal pada hari kiamat nanti? Ya, yang mengalahkan Dajjal pada hari kiamat nanti itu tanda-tanda kiamat akan dimunculkan oleh Allah. Sebenarnya bukan apa-apa, tapi memang sudah menjadi ketentuan Allah bahwa nanti muncul matahari dari barat, kemudian keluar Ya'juj Ma'juj, keluar Dajjal, kemudian ada Dukhon. Itu kalau sudah dekat benar dengan apa? Kiamat. Kalau sudah dekat benar, artinya dekat itu kira-kira tanda-tanda yang dekat itu dari matahari keluar dari barat, kemudian ada di tengah, terus kembali lagi ke barat. Nah itu dari situ sudah waktunya kira-kira 40 tahun lagi. Terus ya kira-kira karo asli sak piro karo, pokoknya kira-kira 40 tahun lagi terus kiamat. Nah, ketika Dajjal turun itu menggoda manusia, di tangan kanannya dia menipu manusia, di tangan kanannya ada roti, di tangan kirinya ada bara api. Padahal itu dibalik. Sing iki roti, sing iki api. Artinya apa? Roti itu adalah gambaran dari kenikmatan surga. Kemudian yang di tangan kiri adalah bara api, gambaran dari neraka. Jadi kalau orang memilih roti berarti dia memilih neraka aslinya itu. Diwalik ambek Dajjal. Neraka diarani swarga, swarga diarani neraka. Nah, makanya tadi orang murtad. Nah, tujuan Dajjal memang memurtadkan manusia. Siapa sing takon orang siapa yang merobohkan Ka'bah nanti? Siapa itu? Sik winginane. Nasri. Nah, itu orang Habasyah dulu, namanya Habasyah. Orangnya kuru, dhuwur. Menyangka bahwa di dalam Ka'bah itu tersimpan emas-emasan. Jadi nanti Ka'bah itu dirubung.
wong iki nggo pacul, nggawa bodhem, nggawa apa. Jadi dibongkar itu tujuannya mencari emas, mencari barang-barang yang bisa dijual. Dulu namanya Habasyah negaranya, sekarang namanya Ethiopia. Tempatnya orang apa itu ya itu padahal mayoritas orang Islam loh Ethiopia. Tapi daerah kumuh, daerah melarat, negara miskin. Ethiopia. Makanya datang ke Mekah mencari harta. Bukan untuk pergi haji, tambah mencari harta. Kembali kepada itu jawaban yang dulu apa gak bisa jawab ya, kayak iling saiki. Apa namanya dari Habasyah, lali jenenge. Sapa jenenge Ju Bil'am, nek gak salah ngono. Wonge teko Habasyah, Ju Bil'am, nek gak salah itu. Ya engko tak golek maneh lali. Dari Habasyah atau sekarang namanya Ethiopia, daerah Afrika, benua Afrika. Ketika nanti si siapa jenenge bermata satu Dajjal itu datang menipu manusia banyak, terutama perempuan. Ya. Perempuan itu tertarik kepada Dajjal. Dajjal itu punya daya tarik, padahal wong elek. Mripate murup sing ini. Sing kiwa sing murup, sing tengen merem. Gak iso ndelok sing tengen. Merem ngene. Apa lagi ngarani? Piteng. Nah, padahal piteng. Rambutnya keriting, wong ndek. Kira-kira saya bagian kurang ndek sih. Ukuran apa? Kira-kira ya. Ya kan gak tau ketemu karo ya. Kira-kira saja wong ndek keriting. Mlakune rada pincangan. Lho kekurangannya lah akeh ta. Tapi wong wedok begitu mendengar suaranya tertarik. Katut dijak dijak kafir itu katut. Dikasih roti padahal ini api. Katut dikasih roti. Kalau kamu milih roti apa milih api? Roti. Orang beriman milih api. Karena dia tahu. Dia ngaji ya. Ngaji diceritani lek api itu sebenarnya roti, dan roti sebenarnya api. Jadi karena pernah ngaji, akhirnya dia milih roti. Tapi si sapa jenenge iku? Dajjal iku nggawa graji. Jadi wong sing milih api malah dicekel graji gulune. Lek gak ngono disigar. Oleh ndukur sak njero. Srek. Tapi enak orang seperti itu. Enaknya apa? Mati dibunuh oleh Dajjal, itu matinya syahid. Syahid itu langsung pling masuk surga, nggak pakai ditanya. Enak. Sakit lah pirang detik sih ya. Waktu seret ini kan sakit ya. Lah lek wis nembus nang kene kepalane durung sigar kabeh, sik sik tutuk kene ae. Wis gak rasa sakit. Wisan. Atau Allah itu sakit itu yang melihat, nampaknya seperti sakit, yang merasakan tidak. Karena Allah itu terhadap wali-walinya Allah, orang yang dicintai Allah, itu dicabut dulu nyawanya oleh malaikat Israel. Allah perintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa orang yang beriman, sehingga ketika digeraji ambil Dajjal, orang itu sudah mati sebenarnya. Dibijui. Jadi dia tidak merasakan sakit lagi. Karena nyawanya sudah dicabut. Kan karya apa itu sing urip, nyawane wis melayang. Kan gitu. Jadi gak ngerasakan sakit. Yang merasakan sakit itu ruh. Nyawa. Jadi kalau nyawanya sudah melayang, berarti tubuhnya maju dincal-dincal dikapakno ya gak krasa. Wong liya sing ndelok
mau wedi dan sebagainya. Padahal podai karena jalan-jalan tebok ya. Karena nyawanya tidak ada. Itu. Jadi nanti yang mengalahkan Dajjal seperti itu adalah diturunkannya oleh Allah Nabi Isa. Nabi Isa moro Dajjal ketemu Nabi Isa melayu. Wedi. Karena Dajjal tahu nanti saya akan dibunuh oleh Isa. Melayu tahu beramai Nabi Isa. Nang dia tututi. Ya Nabi ini Allah, kekasih Allah. Sekali doa, ya langsung dikabulkan. Jadi Nabi Isa bisa miber rono-rono. Mau beri sapa? Dajjal itu. Dajjal juga sakti orangnya. Memang diberikan kelebihan oleh Allah. Itu. Jadi nanti akhirnya Dajjal ditangkap oleh Nabi Isa terus ditugel. Kita tutup dengan Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sama saya.